Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Sultan Zaki Oktavian Prabowo dengan NIM Gen00255156 dari kelompok B4. Jadi, pada hari ini saya akan membuat video tentang anatomi organa genitalia feminina. Next. Nah, pertama kita akan membahas tentang alur oosit. Pertama, ini bisa kita lihat ya, ini alur oosit tuh ada gambarnya di sini. Pertama tuh nanti kita bakal ovulasi dulu. Nah, ovulasi itu tempatnya di ovarium. Nah, jadi tuh pas kita ovulasi nanti oosit sekunder nanti bakal dilepas dari follicle de Graaff di ovarium. Habis itu setelah itu bakal ditangkap sama fimbriae. Nah, si oositnya tuh nggak langsung masuk, tapi dia kayak ditangkap sama fimbriae tuba uterina. Nah, tuh gerakannya tuh kayak nyapu gitu. Terus habis itu nanti dia bakal masuk ke tuba uterina atau infundibulum. Nah, terus oosit pun bakal masuk ke bagian awal tuba, awal tuba infundibulum. Setelah itu dia akan bergerak ke ampula yang akan didorong oleh sama gerakan cilia epitel dan juga kontraksi peristaltik tuba. Habis itu setelah itu dia akan menuju bagian ampula atau bagian terlebar dari proses ovari tadi. Terus dia juga bakal menuju ke ismus. Nah, jika tidak terjadi fertilisasi, oositnya tuh bakal langsung ke ismus tuba. Nah, tapi kalau terjadi fertilisasi nanti dia bakal masuk ke cavum uteri dan akhirnya pun dia bakal mencapai uterus, lalu ia akan degenerasi jika tidak dibuahi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tempat fertilisasi tersering pada organa genitalia feminina. Nah, di mana sih lokasi tempat paling sering terjadinya fertilisasi? Nah, buat lokasinya tepatnya tuh udah saya lingkarin di PPT ya, tuh yang ada lingkaran merah. Nah, tepatnya tuh di ampulla utubae uterinae. Nah, jadi di ampulla utubae uterinae itu kenapa sih bisa jadi tempat fertilisasi tersering? Nah, karena dia di bagian tuba yang melebar. Dan dia tuh juga dia tuh di bagian tubuhnya tuh melebar gitu guys. Terus dia juga semakin mendekati uterus, ketebalan lapisan otot polos pada dinding ampulla akan makin tebal. Nah, biasanya proses fertilisasinya tuh terjadi pada lumen ampulla yang ada di ampulla tubae uterinae. Nah, kenapa sih di situ? Nah, dia tuh kayak di tuba ampulla tubae uterinae itu dia tuh diameternya tuh paling luas. Jadi kayak ruang temu yang paling ideal antara sperma sama telur. Terus juga dia waktu transit oosit dan sperma tuh juga sinkron. Dan dia juga tuh lingkungan paling optimal untuk fertilisasi. Oleh karena itu dia jadi si ampulla tubae uterinae itu dia jadi tempat yang paling cocok buat fertilisasi, makanya dia menjadi organ yang paling sering terjadi fertilisasi. Next. Nah, habis itu kita akan membahas tentang klinis posterior fornix. Nah, kenapa posterior fornix itu penting? Nah, jadi fornix posterior itu kayak bagian terdalam dari vagina. Nah, itu dia tuh karena bagian terdalam dia tuh juga berhubungan langsung dengan cavum douglasi atau rectorin patch. Itu tuh titik terendah rongga peritoneum wanita. Nah, artinya tuh kayak cairan patologis kayak misalnya darah, nanah, sites. Nah, tuh dia tuh paling sering berkumpul tuh di posterior fornix tadi. Nah, terus ini merupakan salah dua klinis yang terjadi pada posterior fornix. Yang pertama tuh ada kuldos tenosus yang di kiri itu yang diambil tuh. Nah, jadi kuldosentesis itu dia tuh kayak prosedur aspirasi. Jadi kayak itu kan kuldos tenosus itu nama penyakitnya. Nah, jadi cara mengobatnya tuh dia melakukan kuldosentesis. Nah, dia tuh prosesnya tuh kayak prosedur aspirasi cairan dari cavum douglasi lewat fornix posterior yang tadi tuh yang bagian terdalam dari itu. Terus dia tuh indikasinya tuh dia kayak misalnya ada kecurigaan ruptur kehamilan atau mungkin kehamilan ektopik dan juga hemoperitoneum. Setelah itu yang kedua ada kolpotomi. Kolpotomi itu ya bisa dilihat di gambar yang di kanan yaitu kolpotomi. Jadi di kolpotomi itu dia kayak ada insisi
melalui fornix posterior, digunakan untuk mengakses ke rongga peritoneum, drainase abses pelvis, prosedur ginekologi tertentu. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Sampai jumpa.